Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'di. Hari ini saya akan mendetilkan pertanyaan dari minggu kemarin terkait dengan macam-macam sujud. Macam-macam sujud menurut fikih mazhab Syafi'i. Macam-macam sujud. Sujud di dalam Islam ada 4 macam. Sujud yang pertama adalah sujud di dalam salat, dan ini hukumnya rukun salat, ya kan? Hukumnya rukun salat, dan ini kesepakatan para ulama. Sujud yang kedua namanya sujud sahwi, ya, namanya sujud sahwi, dan ini menurut mazhab Syafi'i dia hukumnya sunnah, tapi kalau menurut mazhabnya Hanafi hukumnya wajib. Menurut mazhabnya Imam Malik dia hukumnya diperinci. Jika yang ditinggalkan rukun-rukun salat maka jadi wajib. Jika yang ditinggalkan sunnah-sunnah abad maka menjadi sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Dan ini hukumnya juga sunnah. Terjadi ketika seseorang membaca ayat-ayat sajadah atau mendengar ayat-ayat sajadah. Dan bisa dilakukan di dalam sholat, juga bisa dilakukan di luar sholat. Yang keempat adalah sujud syukur. Sujud syukur. Mudah-mudahan bisa mencukupi semua pembahasan ini. Ya, sujud syukur. Ya, yang terakhir. Ini hukumnya mustahab, disukai, dianjurkan. Sujud yang pertama itu terkait dengan rukun salat. Dan ini hukumnya lazim, harus dilakukan, enggak boleh tidak. Yang kedua tadi, ini yang mau saya detilkan adalah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi terjadi jika seseorang melupakan atau terlupakan dalam sholatnya di dalam perkara-perkara rukun ataupun wajib ataupun sunnah abad. Sujud sahwi terjadi karena seseorang lupa, ya, lupa berarti kan nggak sengaja, ya kan? Lupa apa yang dilupakan? Jika dia melupakan rukun sholat, wajib sholat, atau sunnah abad, maka dilakukan sujud sahwi. Ya, dilakukan sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu terjadi dengan 4 sebab. Ini kemarin udah singgung sedikit. Sujud sahwi itu terjadi dengan 4 sebab. Sebab yang pertama, dia meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan dalam sholat. Masuk di dalamnya perkara rukun, masuk di dalamnya perkara wajib, masuk di dalamnya perkara sunnah abad. Cuman dalam mazhab Syafi'i tidak dikenal istilah wajib. Yang dikenal pada mazhab Syafi'i sunnah abad. Sunnah nanti ada 2, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Yang ditinggalkan, kalau ditinggalkan sunnah abad maka dia harus sujud sahwi. Tapi kalau yang ditinggalkan sunnah hayat tidak mesti sujud sahwi.
Paham nggak dulu sampai sini nih? Perinciannya kata para ulama, perhatikan. Jika yang ditinggalkan rukun salat, contoh seseorang berdiri, misalnya kita salat isya, berdiri pada rakaat kedua, dia lupa untuk ruku dan i'tidal, langsung sujud. Namanya orang lupa. Ya, setelah baca surat langsung sujud, Allahu Akbar. Harusnya kan ruku. Ya kan? Kalau dia ingatnya dia setelah misalnya rakaat ketiga, maka dia harus balik lagi ke rakaat kedua pada rukun yang ditinggalkan. Berarti langsung balik ke posisi ruku. Maka rakaat ketiganya tidak dianggap hangus. Maka dia mulai dari rakaat kedua, dari rukun yang ditinggalkan. Baru di penghujung salatnya, kalau dalam mazhab Syafi'i selalu melakukan sujud sahwi sebelum salat. Sebelum salam. Maka sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Berarti kalau yang ditinggalkan rukun salat tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi, nggak bisa. Dia harus balik lagi ke rukun yang ia tinggalkan. Ngerti nggak nih Pak? Nggak mesti dari awal lagi, nggak mesti takbiratul ihram. Tapi dari rukun yang ia tinggalkan. Misalnya dia lupa pada sujud atau duduk di antara dua sujud kedua, kan itu juga rukun. Sujud pertama langsung berdiri. Misalnya pada rakaat kedua, ingatnya dia rakaat keempat, lagi berdiri misalnya, maka dia balik lagi langsung ke sujud, dan rakaat ketiga keempatnya dianggap tidak ada. Ini kalau rukun yang ditinggalkan. Ngerti ya? Jadi ini terkait dengan sholat sendiri ataupun jadi imam, ataupun dia jadi imam. Kalau sunnah abad, kalau pada mazhab Syafi'i cuman ada 5. Sunnah abad pada mazhab Syafi'i itu cuman ada 5. Yang pertama duduk tasyahud awal, yang kedua membaca tasyahud awal, yang ketiga membaca salawat pada tasyahud awal, yang keempatnya membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, yang kelimanya kunut subuh, kunut witir, kunut nazilah. Jadi kalau 5 perkara ini atau salah satunya ditinggalkan, dia sujud sahwi. Contoh seseorang meninggalkan tasyahud awal, misalnya salat isya, pada rakaat kedua harusnya kan duduk, langsung berdiri. Ya, langsung berdiri. Dirinci oleh para ulama, jika posisi berdirinya belum jauh dari duduk, maksudnya baru berdiri, mau bangkit, dia ingat, dia balik lagi, maka tidak perlu sujud sahwi karena belum berpindah satu rukun. Paham ya? Dari sujud langsung berdiri, harusnya kan duduk tasyahud awal. Dia lupa nih, dia langsung berdiri. Tapi kalau baru dia berdiri, baru mau bangkit, itu posisinya sebelum dia ruku, karena berdiri nanti ada posisi ruku, ya kan? Sebelum dia ruku, maka dia balik lagi, maka ini masih dianggap belum masuk pindah satu rukun. Tapi kalau dia sudah berdiri, Allahu Akbar, maka nggak boleh turun lagi. Itu kalau sunnah abad yang ditinggalkan. Nggak boleh dia balik lagi. Meskipun misalnya mau bilang subhanallah, subhanallah begitu, nggak boleh. Tetap dia berdiri kalau sudah bangkit sempurna. Ya, kalau sudah bangkit sempurna. Jadi dilihat kondisi seseorangnya. Jika posisinya dia baru mau berdiri, dia ingat, dia duduk lagi. Tapi kalau sudah mendekati berdiri, maka dia tegak terus, jangan balik lagi.
Kalau pada sunnah abad yang ditinggalkan, tidak perlu balik lagi ke sunnah yang ditinggalkan itu. Beda dengan rukun tadi. Ya, tapi di penghujung salatnya dia sujud sahwi. Sujud sahwi. Paham kan ini loh? Ngerti nggak dulu nih? Ini poin pertama. Ya. Iya, contoh. Misalnya ya. Misalnya pada rukun contoh, ya. Kita tertinggal pada ruku dan i'tidal. Ya, orang ketika ruku dan i'tidal dia langsung begini. Kan kita takbir salat nih. Rakaat kedua, rakaat pertama sudah. Rakaat kedua habis baca misalnya setelah baca Al-Fatihah kita baca Al-Kautsar sederhana, inna a'tainakal kautsar ya. Baru kita harusnya kan ruku nih. Ya kan? Kita langsung sujud. Allahu Akbar. Gitu. Duduk di antara dua sujud lagi berdiri. Ini masih lupa nih, tapi ingatnya belum ngeh. Pada rakaat berapa? Masuk rakaat kan ketiga nih. Ya kan? Rakaat ketiga, maka kalau dia ingat pada rakaat ketiga, saya belum ruku, langsung lagi Allahu Akbar. Balik lagi begini. Berarti rakaat ketiga belum dihitung. Masuk masih rakaat kedua, baru ruku, i'tidal, sujud lagi. Karena rukun yang ditinggalkan dari mata rantainya kalau sudah terputus semuanya di atasnya akan hilang, gugur dengan sendirinya. Baru di penghujung salat setelah baca fil alamina innaka hamidum majid, ya, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, baru dia sujud sahwi, Allahu Akbar. Kemudian dia duduk di antara dua sujud lagi Allahu Akbar. Kemudian dia duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Itu cara prakteknya. Kalau yang ditinggalkan apa? Rukun. Harus balik kepada yang ia tinggalkan. Kalau tadi sunnah abad, misalnya orang berdiri, tadi lupa tasyahud awal. Kalau dia begini, kan orang habis sujud nih, harusnya duduk nih, ya kan? Duduk, dia harusnya begini kan? Dia langsung nih, Allah, makmum, subhanallah masih begini, kita duduk lagi nggak apa-apa, tidak perlu sujud sahwi karena belum pindah ke rukun berikutnya. Tapi kalau sudah begini, Allah, udah tegak. Ada yang subhanallah, udah nggak boleh kita balik lagi, nggak boleh, karena sudah sempurna masuk ke rukun berikutnya. Ya, ini udah begini, wa akbar, biarpun makmum subhanallah jangan ditanggapi, jangan turun lagi, karena membatalkan sholat itu nanti. Baru di penghujung tasyahud akhirnya sujud sahwi. Setelah baca fil alamina innaka hamidum majid, baru sujud sahwi 2 kali. Seperti tadi baru ucap salam, assalamualaikum. Jelas nggak nih? Kalau misalnya ada anak kecil, dia sholatnya tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini nanti masuk pembahasan yang keempat, Pak. Nanti, Pak. Itu baru pertama. Ini dulu poin pertama dipahamin dulu nggak? Paham ya? Ya. Ada bacaannya. Bacaannya kalau menurut mazhab Syafi'i dia dikembalikan ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi menurut Al-Imam An-Nawawi bacaan dengan subhana man la yanamu wa la yashu tidak sahih dari Nabi. Maka menurut Imam Nawawi dikembalikan kepada bacaan di dalam sujud seperti salat. Maka bacanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subuhun quddus rabbul malaikatur ruh, atau subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Banyak. Karena bacaan sujud banyak riwayatnya. Yang duduk sama seperti Rabbi firli warhamni wajibuni, sama. Karena dihukumi seperti dalam salat, dan itu kan terjadinya seperti dalam salat, sujud sahwi. Jadi nggak ada yang berbeda, ya.
tidak ada bedanya nanti dia tidak ada tasyahud awal, tidak ada tasyahud. Setelah sujud 2 kali kan duduk tuh, dia langsung salam. Nggak boleh baca tasyahud lagi. Kalau setelah salam, misalnya fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia langsung sujud. Allahu akbar, sujud sahwi. Allahu sama seperti bacaan dalam subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah. Allahu akbar, duduk di antara dua sujud, rabbil firli warhamni, sujud lagi Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, baru Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Begitu 2 kali salam. Salam lagi. Enggak, tadi kan saya bilang enggak baca tahiyat. Ya, tidak baca tahiyat. Itu kalau sujud setelah salam dalam sholat, ya, setelah salam dalam sholat. Kalau dalam sholat kan ya tentu setelah baca tahiyat baru sujud, jangan gitu. Paham ini? Ya. Yang kedua adalah ragu pada jumlah rakaat yang ia kerjakan. Ragu. Ya. Ini paling banyak di kita. Ragu pada jumlah rakaat. Ini dirinci oleh para ulama. Rincian yang pertama dari kondisinya, fisiknya. Kalau dia dari rakaat pertama mau bangkit ke rakaat kedua, ketika mau bangkit ke rakaat kedua ada keraguan, tapi ketika itu dia langsung tepis ini mau masuk ke rakaat kedua, maka tidak perlu sujud sahwi. Ini muncul keraguannya bisa langsung ditepis. Tapi kalau misalnya ragunya sampai berdiri rakaat kedua, Allahu akbar, jadi berdiri, dia bimbang. Ini 2 apa 3 nih? 2 apa 3 nih? Gitu dah. Ya kan? 2 apa 3 nih? Kalau dia bisa menguatkan, maka dia yakini yang paling kuat. Kalau dia bisa menguatkan dari 2 rakaat yang ia pilih. Tapi kalau dia nggak bisa memilih dari 2 rakaat yang paling pilih, yang paling ini, diambil yang paling kecil, berarti masih 2 rakaat. Kalau dia bimbang, nggak bisa memilih. Paham nggak nih? Orang sujud, berdiri rakaat kedua. Ketika dari sujud, Allahu akbar. Kalau dia dari sujud, dia sudah meyakini ini rakaat kedua, udah nggak perlu sujud sahwi, udah pasti. Tapi ketika sudah Allahu akbar, dia duduk, dia berdiri, kemudian timbul keraguan atau dia ragunya belum menetapkan jumlah rakaat yang mana, rakaat keberapa, maka dia sujud sahwi meskipun rakaatnya benar. Karena sudah berpindahnya keraguan itu ketika rukun berikutnya yang berdiri. Ngerti nggak nih? Kalau dia ragu setelah berdiri begini, meskipun ternyata benar dia baru 2 rakaat, tapi karena keraguan itu datang setelah rukun yang kedua, maksudnya setelah dari sujud ke berdiri masuk ke rakaat kedua, maka dia tetap sujud sahwi. Kalau dia nggak bisa menguatkan mana rakaat yang paling kuat, maka diambil rakaat yang paling sedikit. Baru kemudian penghujung salatnya sujud sahwi. Paham gak nih? Kita yakin. Iya, kalau orangnya bisa meyakini, kadang-kadang kan orang bingung. Kan kondisi hati orang berbeda-beda. Kalau dia meyakini, saya yakin baru 2, maka ambil yang yakin, selesai. Tapi ketika dia dalam posisi dia berdiri, sudah berdiri nih, keyakinan itu baru datang, sudah pindah rukun, dia tetap sujud sahwi. Kecuali dia baru mau bangkit, belum pas posisi berdiri, dia sudah yakin di rakaat kedua, maka tidak perlu sujud sahwi. Itu yang dibahasnya kalau keyakinan datangnya setelah rukun berikutnya, gitu. Maka sujud sahwi tetap dilakukan karena kita masih bahas sujud sahwi. Meskipun itu yakinnya kita di situ. Kecuali yakin kita tadi ketika masih sujud baru mau posisi berdiri, ini mau rakaat kedua, sudah beres, nggak perlu sujud sahwi kalau begitu. Paham nggak nih?
Semua, bapak-bapak. Semua, ya Pak. Kalau misalkan yang kita diingatkannya orang kan? Kalau apa Pak? Diingatkannya orang lain. Diingat. Dia, istri saya masih di situ. Tapi bukan tukang sapi, juga saya bilang gimana Pak? Kalau ditegur setelah sholat ada yang menegur, kalau memang keyakinannya seperti itu, kita percaya omongannya, maka sempurnakan 1 rakaatnya, sholat lagi 1 rakaat, baru sujud sahwi di penghujung. Misalnya orang sholat isya misalnya nggak apa-apa. Kalau pada mazhab Syafi'i, perhatikan, kalau pada mazhab Syafi'i, jika jedahnya setelah sholat dengan ingatnya ada yang kurang dalam sholatnya itu lama, maka gugur sujud sahwinya. Kalau lupanya ingatnya dikasih tahu baru setelah 5 jam atau 4 jam. Tapi kalau setelah sholat dikasih tahu 10 menit, Bapak tadi ini sholatnya kurang 1 rakaat, maka kita berdiri sempurnakan sholat yang 1 rakaat doang, baru sujud sahwi di penghujungnya. Berarti tidak dianggap yang lainnya. Iya. Nggak apa-apa, karena kan yang melakukan ibadah yang lebih harus diyakini dirinya, jangan orang lain. Bagus, berarti kan kita kuat, ya. Sebenarnya kalau Iya. kalau kejadian itu sebenarnya terjadi sebenarnya jika kita sholat sendiri. Kalau umumnya kalau kita misalnya jadi imam lah, pasti diingetin oleh makmum. Iya. Kita yakin ya. Berarti manakala kita mau berdiri, padahal udah 2 kan kita ragu-ragu nih imam misalnya. Tapi kan udah diingetin sama makmum, jika makmumnya tidak terlena gitu. Artinya udah yakin dong kalau diingetin makmum. Subhanallah, berarti kalau kita berdiri ternyata diingetin, berarti kita langsung duduk dong. Karena memang itu kalau posisinya sebelum sempurna berdirinya ya. Tapi kalau sudah berdiri Allahu Akbar, subhanallah, ya salah, jangan turun lagi. Kecuali rukun yang ditinggalkan. Beda kalau rukun, berarti kan baru pindah balik lagi. Nah itu nggak apa-apa kalau rukun ya yang ditinggalkan. Tapi kalau nanti pembahasannya yang ditinggalkan sunnah abad seperti tasyahud awal, itu nggak boleh duduk lagi kalau sudah tegak berdiri. Jadi dirinci, ada perincian para ulama, nggak langsung balik kepada yang ditinggalkan. Kalau rukun yang ditinggalkan, ya kita balik lagi. Tapi kalau sunnah abad, kalau sudah tegak ke rukun berikutnya nggak boleh mengulangi, turun lagi nggak boleh. Empat mazhab. Ada Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Iya. Bila di sini ada perbedaan atau pandangan di antara 4 mazhab itu. Karena apa? Dia patokannya 4 mazhab itu patokannya kepada baginda Rasulullah. Iya. Itu tadi. Pertanyaan saya ini kalau orang ahli berpikir bertanya. Iya. Saya bertanya kepada ahli berpikir yang punya ilmu kan itu tadi. Iya. Jadi 4 ini punya patokan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena Imam Syafi'i pun tidak sependapat, itu pun tidak pernah benar. Iya. Karena ada dalilnya. Ustadz harus pakai dalil. Ya, jawabannya harus pakai dalil supaya kita mendapat pengetahuan imam yang lain kan gitu kan. Seperti contoh, salah satu imam, orang Islam kalau tidak sholat ketika meninggal jangan disolatin mayatnya. Kata Imam Syafi'i tidak harus sholatin karena dia makhluk Allah yang mulia. Antara dia usah itu dalilnya Imam Malik yang lain apa? Ini bisa sekeras itu. Umat Islam yang tidak sholat harus dibuang ke laut karena tidak sholat. Imam Syafi'i tidak. Cuma karena sama-sama punya dalil, tetap
menghargai kan gitu kan. Ini dalilnya kata salah satu imam. Ini dalil kata Imam Syafi'i. Ini satu pertanyaan tadi ya. Ini harus pakai dalil tak? Menambah pengetahuan. Ustaz, mohon maaf mungkin supaya kita menambah pengetahuan yang lain. Kedua tak, tentang kunut. Di antara imam ini ada yang tidak kunut. Imam Syafi'i kunut. Ketika lupa harus sujud sahwi. Kan gitu kan, kunut lupa kan. Tapi yang imam lainnya tidak ada masalah. Ada dalilnya juga. Imam Malik karena ini patokan pada baginda Rasulullah SAW. Selisih pendapat itu salah satu rahmatan alamin. Karena kembali kepada Al-Quran dan hadis. Empat-empatnya pegang yang gitu. Ketiga kan, tentang ini kan aja. Ketiga tentang tarawih tak. Tarawih ini ada yang tarawih lama, tarawih baru. Ada yang tarawih lama itu 13 rakaat. Gitu ya. Tidak, yang ada yang 13. Ada yang 23. Ini sama-sama ada acuannya kepada Nabi SAW. Kalau saya pernah mengaji yang 23 rakaat surat tarawih itu pas zamannya sahabatnya Sayyidina Umar ditambah. Termasuk ada surat witir apa? Kunutnya. Kalau baginda Rasulullah kan intinya 13 rakaat yang dilaksanakan. Mohon jawaban Ustaz dengan dalil supaya kita mengetahui punya pengetahuan itulah imam yang lain. Nggak apa-apa, ini berarti nanti PR aja. Ya. Siap. Berarti ada 3 tuh ya pertanyaannya. Terima kasih banyak. Masalah kan? Maaf dan supaya kita menambah pengetahuan Ya. dari imam yang lainnya karena kita berpatokan Imam Syafi'i terus imam lainnya ke apa dalilnya? Bagus. Ya mohon maaf izin ya. Supaya kita menambah pengetahuan. Nggak apa-apa. Karena kita bahas masalah fikih mazhab Syafi'i, maka saya fokuskan dulu pada sujud sahwi dulu. Mau selesaikan dulu. Karena belum selesai ini kan. Baru bagian yang kedua. Biar selesai dulu tuntas, baru nanti diskusi. Ya, bagian yang kedua tadi apa? Ragu pada jumlah rakaatnya. Yang ketiga, di antara sebab-sebab sujud sahwi dia melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ini kalau sebabnya lupa. Berarti perkara-perkara yang membatalkan sholat yang dilarang, seperti tertawa, makan, ya, berbicara. Tapi kalau dia lakukannya itu spontanitas, misalnya orang lagi sholat di rumahnya jatuh dari atapnya misalnya kucing kah, ya kan? Dia kaget langsung astaga. Lagi salat. Maka yang seperti ini ditutupnya dengan apa? Sujud sahwi. Karena dia tidak menyengaja. Kalau dia sengaja batal salatnya. Ya, kalau dia sengaja batal salatnya. Jadi dia mengerjakan perkara-perkara yang dilarang dan itu sifatnya tidak sengaja. Keceplosan. Itu, ya. Maka tutup dia dengan sujud sahwi. Yang keempat, yang terakhir, yang itu tadi ditanyakan sama sahabat Al-Fatihah tadi, mana sahabat tadi? Nah, ini Pak. Yang keempat, memindahkan bacaan yang bukan pada tempatnya, maka ditutup juga dengan sujud sahwi. Bacaannya apa aja? Yang terkait dengan rukun qauli atau sunnah ab'ad. Lihat ya, yang terkait dengan rukun-rukun qauli atau sunnah ab'ad. Misalnya orang sujud bacanya Al-Fatihah, sujud bacanya Al-Fatihah. Harusnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dia baca Al-Fatihah, lupa. Atau orang kunut ketika ruku, Allahumma dini fil, lagi ruku bacanya kunut. Namanya orang lupa. Jadi dia bukan membaca pada tempatnya. Maka yang seperti ini ditutup dengan sujud sahwi. Paham nih? Ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun yang ditinggalkan, dia balik lagi ke semula. Misalnya Al-Fatihah pada rakaat kedua lupa baca, atau rakaat ketiga dan keempat, ketiga dia lupa baca, ya kan? Dia ingatnya setelah rakaat keempat.
maka dia balik lagi ke rakaat kedua. Jadi rakaat keempat dia berdirinya baca Al-Fatihah untuk rakaat ketiga. Jadi rakaat keempatnya gugur. Seperti yang tadi dijelaskan awal. Paham nih? Ya. Jadi memindahkan bacaan yang bukan pada tempatnya, yang terkait bacaan tersebut dari rukun-rukun salat sama sunnah ab'ad. Tasyahud awal bacanya Rabbighfirli warhamni wajibun, begitu. Tasyahud awal. Dirinci kalau dia ketika sujud misalnya bacanya misalnya Al-Fatihah dalam posisi sujud dia ingat, maka tidak perlu sujud sahwi. Ya dia tinggal rubah aja bacaannya. Saya lagi sujud bacanya subhana rabbil a'la, begitu. Karena belum berubah gerakan, masih dalam posisi sujud. Itu nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia sudah duduk di antara dua sujud, saya tadi sujud pertama bacanya Al-Fatihah ini salah, dia sujud lagi, nggak sah, itu bisa batal salatnya. Karena menambah sujud nanti, nggak boleh. Paham nih? Jadi yang terakhir, kalau dia membaca rukun qauli ataupun sunnah ab'ad yang bukan pada tempatnya, setelah lewat bacaan itu dari rukunnya, maka dia sujud sahwi. Tapi kalau masih dalam bacaan tersebut dalam rukunnya, tadi ketika masih sujud baca Al-Fatihah dia langsung tepis, langsung baca subhana rabbil a'la, maka ini enggak perlu sujud sahwi karena masih posisi sujud. Adapun kalau dia merubah bacaan, harusnya ruku dia baca subhana rabbil azim wa bihamdi, dia baca subhana rabbil a'la, ini enggak perlu sujud sahwi karena itu termasuk sunnah-sunnah hayat. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab yang lain itu termasuk wajib-wajib salat. Tapi kita bahas mazhab Syafi'i dulu, yang gampang dulu. Sederhana. Paham nih? Terkait dengan sujud sahwi ya. Kalau misalnya tadi dijelaskan lupa sampai sujud lupa sampai berdiri masih agak ragu, itu tadi sujud sahwi. Iya, kalau sudah pas berdiri ya. Sebelum salam sujud sahwi gitu. Iya. Tapi ketika khawatir misalkan si imam pikir daripada makmumnya bingung kok tiba-tiba sujud sahwi gitu, boleh nggak sujud sahwi itu setelah salam? Jadi Boleh, nggak ada masalah. Nanti ada di penghujung pembahasan sujud sahwi ada perincian, ada 5 poin nanti saya mau sampaikan. Ini dulu 4 poin sebab-sebab sujud sahwi ini dipahami dulu nggak nih? Ngerti nggak 4 poin? Poin yang pertama, meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan, ya. Berarti yang rukun ataupun sunnah ab'ad. Poin yang kedua, ragu pada jumlah rakaat. Poin yang ketiga, mengerjakan, melaksanakan atau mengucapkan perkara yang dilarang. Yang ketiga, poin yang keempat, membaca bukan pada tempatnya. Itu disimpulkannya begitu dulu. Maka semua ini kalau terjadi, kalau pada fikih mazhab Syafi'i, dia sujud sahwi. Paham dulu sampai sini ya. Nah, baru perincian berikutnya kata para ulama, ada 5 perkara yang harus diperhatikan pada sujud sahwi. Pertama, tadi yang antum tanyakan, sujud sahwi menurut mazhab Syafi'i dilakukan selalu sebelum salam. Menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah dilakukan setelah salam, ya. Maka kalau seseorang melakukan sujud sahwi setelah salam, sah nggak dia? Sah. Para ulama ijma sepakat mau sujud sahwi dilakukan sebelum atau setelah salam boleh. Ijma. Cuman ini kaitannya berbeda pendapat terkait dengan afdoliyah, mana yang lebih utama, apakah selalu sebelum salam, apakah selalu setelah salam. Tapi kalau dia melakukan setelah salam, tadi dengan sebabnya takut terjadi fitnah, itu lebih bagus lagi, maka dia lakukan setelah salam, nggak ada masalah. Paham nggak? Kalau sunnah tabarat itu
Jadi dia mengingatkan apakah membatalkan sholat. Kalau apa? Sunnah abad ditinggalkan? Itu setelah diingatkan tapi tidak lupa. Tadi yang dulu tadi setelah imam itu masih tahu tadi akan selesai dia salam, posisi masih di tempat ya tadi. Tapi dia tetap tidak melaksanakan sujud sahwi apa membatalkan sholat. Dia tetap nggak melaksanakan sujud sahwi. Apa membatalkan sholat? Tidak. Karena tadi hukum pada mazhab Syafi'i hanya sunnah sujud sahwi. Ya, hanya sunnah sujud sahwi. Iya, tidak batal. Tadi kan kalau orang lupa jedah waktu 2 jam, ingat baru 2 jam, nggak perlu lagi di sujud sahwi, kata para ulama, nggak perlu karena sudah lewat. Menunjukkan perkara itu lupa. Misalnya orang melakukan kekurangan dalam sholat, lupa juga sujud sahwinya. Sudah lupa dalam sholat, lupa juga sujud sahwinya. Kan gitu. Maka nggak ada masalah. Kecuali dia ingat setelah sholat jedahnya mungkin 5 menit, 10 menit. Oh iya, saya belum ini sujud sahwi, gitu. Tapi kalau sudah makan, udah tidur misalnya. Ini imam lupa baca Qunut. selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingetin, imam belum apa? Qunut. Tapi tidak melakukan sujud sahwi, apakah membatalkan sholat? Enggak. Tidak ya, Ustaz. Aman udah. Nah, jujur aja ya. Kalau saya nggak nanya, katanya ngerti semua. Kalau imamnya bermazhab dengan mazhab Syafi'i, maka dia harus disahwi. Tapi kalau dia nggak berpendapat adanya qunut subuh misalnya, seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah, dia tidak berpendapat dengan qunut subuh. Seperti mazhabnya Imam Ahmad, dia tidak mensyariatkan juga tidak melarangnya. Yang mensyariatkan qunut subuh itu cuma 2 mazhab, Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Cuma 2 mazhab. Ya. Tadi saya mau rincikan, selesaikan dulu. Ini waktu kita kena sebentar aja, kadang-kadang udah. Ya. Tadi poin yang pertama, mau sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam, la ba'sa bi, enggak ada masalah. Boleh dilakukan dua-duanya. Ya. Poin yang kedua, jika setelah sholat, ini tadi yang ditanyakan nama Bapak tadi ya, ada hembusan atau ada was-was keraguan, timbul ragunya setelah sholat, ini kamu tadi belum kerjain ini, habis sholat, maka tepis, maksudnya jangan dianggap apapun, karena itu dari syaitan. Paham nggak? Kecuali ada saksi, misalnya kita sholat berjamaah gitu, lupa, kemudian ada yang negur, seperti Nabi, kisahnya beberapa hadis Nabi ditegur oleh salah seorang sahabat. Sahabat bertanya, apakah Nabi sholat zuhur ketika itu telah mengqashar sholat? Apakah sholat itu sudah dikosongnya, dikurangi jadi 2 rakaat? Namanya Zul Yadain. Kemudian Nabi bertanya pada sahabat, apakah benar yang dikatakan oleh Zul Yadain? Benar. Maka Nabi bangkit, tegakkan sholat 2 rakaat lagi, sisanya baru sujud sahwi. Gitu. Tapi kalau tepisan itu dari diri kita setelah sholat, ya, dalam sholat nggak ada keraguan, maka tidak perlu kita ulangi sholatnya, tidak perlu sujud sahwi, karena itu bisikan setan. Paham gak nih? Karena setan itu selalu mengganggu dalam ibadah, terutama dalam sholat. Dihembuskan, kamu belum ini, kamu belum itu, kamu begitu. Tapi ketika terjadinya itu setelah amal sholat, jadi setelah sholat, maka tidak perlu ditanggapi. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tidak ada sujud sahwi dalam sholat jenazah. Para ulama ijma sepakat. Mau kata dia lupa baca Al-Fatihahnya, kan Al-Fatihah rukun dalam sholat jenazah, lupa baca salawatnya, lupa baca doa kepada yang meninggal gitu ya, maka tidak ada sujud sahwi. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah hanya disyariatkan berdiri, dia tidak ada ruku, tidak ada sujud. Paham gak nih? Ini yang ketiga. Yang keempatnya, jika di dalam salat terjadi kelupaan di beberapa tempat dalam salat, jadi cuma lupanya bukan cuma satu, banyak. Lupa baca, misalnya lupa baca pada sunnah abad, lupa baca
tasyahud awal, kemudian lupa lagi baca pada salawat Nabi, lupa kunut lagi dalam satu sholat misalnya, pada sholat subuh misalnya, maka tetap sujud sahwinya cuma sekali. Tetap sujudnya cuma sekali, mau lupanya banyak, kecuali lupa pada rukun sholat, dia harus balik lagi. Paham gak nih? Jika dalam satu sholat lupanya banyak, ya, maka tetap sujud sahwinya hanya sekali. Ya. Yang kelima, yang terakhir, ya, tidak ada sujud sahwi bagi makmum. Enggak ada sujud sahwi bagi makmum. Kenapa begitu? Karena imam itu penjaminnya. Kata Nabi SAW, al-imamu dhaminun, imam itu penjamin. Jadi kalau makmum misalnya dia takbir, dari takbir, tahu-taunya sudah tasyahud akhir, lupa, pikirannya kemana-mana, maka tidak ada susah, mau dia nggak baca tahiyat, nggak baca al-fatihah gitu ya, karena ikut imam. Tidak ada sujud sahwi. Paham gak nih? Kalau makmum yang lupa. Tapi kata para ulama, jika makmum masbuk dirinci. Kalau makmum masbuk, misalnya dia masuk pada jamaah sholat pada rakaat ketiga imam, sholat isya tadi, rakaat ketiga dia masuk, berarti dia ikut bersama imam hanya satu rakaat, kan gitu. Setelah itu dia berdiri sendiri. Ketika dia berdiri sendiri dia lupa, dia sujud sahwi karena sudah sholat sendiri. Ketika dia berdiri sendiri, masbuk udah berdiri sendiri, dia lupa, dia sujud sahwi. Paham gak nih? Ya, kalau dia lupa, dia sujud sahwi. Maka diperhatikan, kalau orang jadi makmum paling mudah, nggak ribet, nggak pusing. Ya kalau pikiran kemana-mana nggak ada dosa, sudah dikoper sama imam. Ya kan mana-mana, gitu ya. Suruh jadi imam lah, ketika ada masalah. Gitu. Jelas nggak nih? Ya. Jadi itu 5 poin yang harus diingat ketika terkait dengan sujud sahwi. Jadi kalau jamaah makmum lupa, maka tidak ada sujud sahwi. Kecuali dia munfarid atau dia sholatnya masbuk, tertinggal, kemudian dia sholat sendiri ada yang ia lupakan, maka tinggal dirinci yang ia lupakan. Jika rukun dia balik lagi ke rukunnya, kan gitu. Kalau yang dia tunggalkan sunnah abad, dia tinggal sujud sahwi. Tadi yang poin kedua itu kalau tinggal berdoa, kan kita wajib menyempurnakan. Ya. Kalau kebalikannya, tiba-tiba misalnya sholat asar jadi bertarik sendiri. Sholat asar? Kita ingatkan setelah selesai sholatnya itu pada imam. Kalau tadi 5 rakaat. Bagaimana itu? Kalau imamnya sholat 5 rakaat, terus ditegur setelah sholat, berarti tinggal sujud sahwi. Ya, berarti nggak ada dosa lah, karena dia menganggap itu benar. Iya, maka ketika ditegur setelah sholat, maka dia akan bertanya kepada yang lain, biasanya ini benar nggak saya 5 rakaat? Iya benar, maka tinggal sujud sahwi karena menambah. Beda kalau dia mengurangi sholat, kurang 1, dia berdiri sempurnakan 1 rakaat setelah salam. Kalau ingatnya atau ditegurnya setelah salam, dirinci. Jika ditegurnya karena kurangnya sholat, ternyata dia sholat isya atau sholat zuhur cuma 2 rakaat, ya kan? Ditegur habis salam, Ustaz tadi cuma 2 rakaat doang sholat zuhur. Maka ditanya dulu, benar nggak? Benar. Maka dia berdiri, Allahu Akbar, seperti sholat, sempurnakan 2 rakaat yang lainnya, baru di penghujungnya sujud sahwi, begitu. Tapi kalau jika ditegur disebabkan penambahan sholat, ini setelah salam, ya, maka tutup langsung, cukup dengan sujud sahwi, begitu caranya. Berarti langsung sujud,
duduk di antara dua sujud, sujud baru salam. Itu kalau setelah sholat ditegurnya. Ya, jelas ya nih Pak? Ya. Berarti dia tidak berpendapat dengan mazhab Syafi'i. Terus? Salah satu makmum sujud sahwi sendiri, nggak perlu sebetulnya. Yang mana? Yang nggak ada masalah, sah. Nggak ada masalah, itu sah. Yang mana? Makmumnya, imamnya? Makmum. Oh nggak apa-apa, dia tetap sah. Kan udah selesaikan itu sholat salamnya. Sebelum salam dia sujud sahwi, nggak boleh. Iya nggak boleh, berarti menyelisihi imam. Kirain setelah salam baru dia sujud sahwi. Oh nggak boleh, karena imam tidak sujud sahwi, jangan mendahului imam. Penting yakin. Ya ini pribadi saya sendiri yang ngalamin tadi. Bisa nggak cerita yang lainnya. Pribadi saya minta. Setelah sholat takbirul ihram, lupa baca Al-Fatihah, langsung baca surat Al-Falaq atau An-Nas, gitu gimana? Setelah baca surat An-Nas atau Al-Falaq baru ingat. Jadi bisa nggak baca Al-Fatihah. Balik lagi berarti nggak apa-apa, itu namanya sholat i'adah karena masih ada waktunya, masih pada waktu sholat tersebut. Ada namanya sholat qadha, sholat yang dilakukan di luar waktu sholat tersebut, namanya qadha. Dibagi dua oleh para ulama, ada dua kondisi maksudnya. Kondisi yang pertama, kalau qadhanya sholat itu karena tertidur ataupun lupa, ya tidur lupa, totonya sudah kesiangan subuh misalnya, maka dia sholat pada waktu dia bangun, meskipun udah siang, sholat subuh nggak apa-apa, tapi tidak berdosa. Lupa, totonya, saya belum sholat maghrib, pulang kerja, ketiduran, capek misalnya, ya kan? Toto bangun udah isya, udah jam 9, maka sholat maghrib waktu jam 9 sholat isya, baru sholat isya. Itu namanya qadha. Qadha yang seperti ini tidak ada dosa baginya karena manusia lemah, maksudnya suka lupa, capean, kelelahan gitu, nggak ada masalah. Yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, karena orang Islam sekarang kan banyak kan Islam KTP, sholatnya mah enggak, rumahnya dekat masjid, nongkrong bisa berjam-jam, tapi sholat nggak mau. Banyak kan pada masa kita sekarang kan, mau bapak-bapak, apalagi anak muda, bapak-bapaknya banyak di luar, senengnya ngopi, main catur kan gitu. Ya kan? Maka bagaimana? 4 mazhab berpendapat wajib dia qadha sholatnya. Kalau meninggalkan sholat 1 tahun bagaimana? Wajib diqadha 1 tahun. Ini 4 mazhab sepakat. Enggak boleh enggak. Harus diqadha. Bagaimana cara qadhanya? Nanti dihitung. Misal sholat maghrib, setelah sholat ada, baru sholat maghrib yang kedua sholat qadha. Begitu. Ya, sholat isya, sholat ada dulu, baru setelah itu sholat lagi isya sampai 1 tahun, asal kuat. Itu 1 kali yang disengaja. Iya, kalau malas. Beda kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Ini sepakat para ulama, kufur, keluar dari Islam. Nggak ada sholat itu nggak wajib. Udah sepakat itu, kufur. Itu udah nggak disuruh sholat lagi. Kalau dia meninggalkan sampai 15 tahun, qadhanya 15 tahun. Ya kalau misalnya dia tinggalkan sholat 5 tahun misalnya. 5 tahun nih misalnya. Berarti nih kita sholat isya, sholat ada dulu. Sholat ada itu sholat yang pertama. Setelah itu sholat sendiri 5 kali. Berarti 4 dikali 5, 20 rakaat. Begitu. 4 kali salam, 4 kali salam, 4 kali salam. Nanti subuh begitu lagi. Itu nggak cukup umurnya. Ini saya kalau sholat Jumat, yang saya ingat saya 2 kali meninggalkan sholat Jumat karena
lupa sama ya satu lagi di perjalanan. Gimana itu? Kalau perjalanan itu tidak ada kewajiban sholat Jumat karena safar. Kalau lupa ya tidak ada dosa. Dia sudah sholat zuhur sudah tertutupi. Iya. Kalau lupa namanya lupa. Sudah lewat khatib Jumat misalnya udah sholat. Ya ini kita sholat zuhur. Tidak ada kewajiban khatib Jumat sholat Jumatnya. Namanya lupa. Ya. Jadi jangan. Kan hukumnya di antara yang diwajibkan sholat Jumat dalam keadaan mukim, bukan dalam keadaan safar. Sholat Jumat boleh sah, tapi tidak wajib. Begitu. Nah, coba saya nanya kita, saya penasaran tentang yang orang meninggalkan sholat itu. Saya pernah ngaji dulu itu harus diganti dengan panas berapa ton gitu. Setiap satu meninggal setiap kalau doa harus dibayar kena denda apa imam syafa tapi bukan 45 itu katanya. 1 ton berapa harus ngasih makan setiap berapa tahun gitu. Coba cari ada kita. Ya situasi. Enggak, coba cari ada sedikit. Ada penggantian itu harus membayar beras 1 ton berapa tahun gitu. Ada amalan-amalan yang dia wajib diqadha, ada amalan-amalan yang tidak bisa diqadha. Kalau sudah lewat ya udah nggak bisa. Seperti sholat ini tadi, ini salah satu amalan ibadah yang wajib diqadha. Tadi terkait kalau orang meninggalkan sholat karena sengaja, bukan karena mengingkari kewajiban ya, ingat ya, mengingkari kewajiban itu kufur, sepakat para ulama. Tapi karena malas, tapi dia tahu ini wajib, malas saya sholat bertahun-tahun, ya taubatnya giliran udah usia 60 tahun baru taubat. Dia harus menghitung berapa tahun dia tinggalkan sholat. 20 tahun qadha. Ini pendapatnya 4 mazhab. Ada beberapa ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tidak wajib qadha salatnya. Cukup dia ganti atau perbanyak ibadah-ibadah salat sunnah. Ini salah satu pendapat yang lain. Tapi kalau kita tanya pendapat 4 mazhab, dia wajib qadha. Kenapa? Karena dia hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah lebih layak harus dia tunaikan daripada hutang pada manusia gitu. Itu pendapatnya para ulama, itu namanya qiyas aulawi. Kalau hutang kepada sesama manusia bisa nggak kita ikhlaskan? Nggak bisa, harus bayar kan? Apalagi hutang kepada, karena itu haknya Allah, maka wajib ditunaikan. Itu 4 mazhab. Maka jangan meremehkan tentang masalah salat. Jangan sampai meninggalkan salat. Ya, ini qadha nih. Ya, tadi cara qadha, kemudian tadi dirinci. Kalau ulama Hanafi dia tidak mempersyaratkan berurutan seperti mazhab Syafi'i, mempersyaratkan untuk menunaikan qadhanya berurutan. Waktunya Isya maka sholat Isya, waktunya subuh sholat subuh. Tapi sebagian ulama nggak begitu, dia tetap qadha tapi boleh sekaligus. Misalnya sholat 5 tahun nggak meninggalkan sholat, udah pokoknya harus selesai kapan, mau boleh istirahat cuman makan tidur kerja. Habis itu sholat lagi sampai selesai qadhanya. Begitu. Tapi kan nggak ada yang kuat, Bu. Ya, wajib banyak tidak tinggalkan. Dia nggak qadha, terus dia bayang sunat. Hah? Kira-kira itu yang qadha itu dia nggak kerjakan, tapi bayangnya bayang sunat. Sholat sunnah. Sunat gitu. Ya, itu ngambil pendapat sebagian ulama yang kecil. Ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat demikian. Karena itu akan membebankan orang. Pandangan mereka, ketika orang sudah bertobat maka kekurangannya Allah maafkan. Cukup dia tutupi dengan sholat-sholat sunnah. Kalau ditanya pendapat mana yang lebih kuat, lebih ringan yang kedua. Ya kan? Lebih ringan yang kedua. Ini sholatnya bayang ditinggalkan yang wajib. Dia rajin bayang sunat. Nggak boleh. Sunat itu gimana? Ya salah lah. Di mana amalan ibadah itu ditegakkan yang wajib-wajib dulu, baru sunnah. Bukan dibalik sunnah dulu, wajibnya enggak. Ini enggak ada pahalanya. Iya, wajib dia tinggalkan. Contoh orang sholat tahajudnya rajin, sholat subuhnya enggak ada pahalanya.
Itu salah cara di mana-mana orang beribadah perkara yang wajib dulu. Wajib nggak bisa ditinggalkan, harus. Baru setelah wajib dibenahi, lari ke yang sunnah. Jangan sunnahnya yang dikejar, wajibnya enggak. Ini salah. Nggak boleh yang seperti itu. Seperti orang cari nafkah sama nuntut ilmu. Nafkah fardu ain, apalagi kalau dia punya anak istri. Nuntut ilmu menjadi hukumnya hanya fardu kifayah. Mana yang didahulukan, fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain. Begitu cara memahami dalil, cara menerapkan mana yang didahulukan. Salat misalnya, ya tadi salat tarawih misalnya Ramadan, tapi giliran salat 5 waktu nggak ada, tarawihnya doang rame. Nah ini salah, ya nggak diterima. Seperti orang puasa, tapi nggak sholat 5 waktu, justru rasanya tidur. Ya nggak ada pahalanya yang seperti ini. Karena dalam Islam itu dibangun amalan itu dari yang wajib-wajib dulu, baru penyempurnanya pada yang sunnah-sunnah. Bukan dibalik, sunnah-sunnahnya wajib ditinggalkan, nggak bisa. Karena dia termasuk rukun Islam, rukunnya dulu, begitu bahasa kita. Gitu. Kecuali tadi dia lupa, udah tobat, itu nggak apa-apa. Tadi maksud saya pikir dia meninggalkan sholat yang wajib, kemudian dia tobat, dia perbanyak sholat sunnah. Ini nggak apa-apa menurut sebagian ulama. Begitu. Apa namanya? Kita kan suatu saat bisa dalam kondisi misalnya menyelesaikan pekerjaan, wajiblah harus selesai dengan waktu itu, di waktu Jumat misalnya. Kemudian kerjaan ini wajib selesai sehingga Jumatan kita nggak kebagian waktu lah gitu ya. Itu kita harus bagaimana? Artinya sholat duhur kan berarti diganti dengan sholat duhur biasa. Cuma kewajiban kita bagaimana terhadap sholat Jumat, karena tadi dengan kondisi kerjaan yang wajib diselesaikan misalnya. Tapi kan kalau kerjaan di perusahaan-perusahaan di negara kita umumnya kan sudah mengerti kalau Jumatan kan ada space untuk istirahatnya, ya kan, maka kita manfaatkan. Tapi kalau ditanya jika di suatu tempat kita dituntut untuk dahulukan pekerjaan kayak kerja di Jepang, kan nggak ada Jumatan tuh. Ada beberapa kawan saya kerja di Jepang nggak pernah sholat Jumat, mau bagaimana, ya kan? Maka kalau kita memilih, kita suruh pilih, ya hendaklah jaga dulu agamamu, ya baru cari rezeki Allah yang ngatur. Cuman kadang-kadang orang ketakutan karena peluang ke Jepang jarang kan gitu kalau buat orang kecil, ya kan, artinya untuk merubah nasibnya jarang, akhirnya dia mendahulukan itu meskipun nggak kaya juga gitu, ya. Bagaimana caranya orang meninggalkan sholat Jumatan mengkodoknya? Nggak sholat Jumatan kan harus dikodok. Kodok nggak ada, kodok Jumat itu nggak ada. Kalau sudah lewat Jumatan jadinya jatuh kepada zuhur. Nggak ada Jumatan kodok. Kalau Jumatan kodok berarti sampean harus jadi khotib. Jadi kalau misalnya kita kan baca dua kita hukum sunnahnya. Iya itu sunnah hayat. Ya, kalau misalnya tidak baca berarti kan nggak apa-apa ya. Iya. Itu sunnah hayat. Nanti insya Allah pekan berikutnya nantilah ya, baru saya akan bahas dari rukun-rukun salat, pembatal salat, sunnah salat, ya, biar lebih tahu. Tapi saya ringankan dulu kaitannya sama sujud dulu nih. Sujud sahwi aja ini banyak ya kan yang kita belum paham, gitu, ya. Bertahaplah, sedikit demi sedikit. Jadi waktu kita kadang-kadang, menurut saya kalau kita ngaji tahsin belum tahsin lagi habis. Jadi kurang menurut saya kurang. Harusnya tambah lagi sekali. Jadi fikih sekali, tahsin baru sekali. Kalau tahsin itu kalau jangan ditinggalkan, karena itu cara baca kita, baca Quran. Tapi kalau fikih mungkin bisa setengah bulan sekali gitu. Itu nggak terlalu begitu. Tapi bagusnya nanti insya Allah kita rutinkanlah bahas fikih terkait dengan amalia dari toharo tentu saja ya. Syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu, pembatal-pembatal wudu gitu ya. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i rukun-rukun itu ada perbedaan menurut mazhab yang lain. Itu penting.
Tapi ingat, dalam masalah fikih seperti ini tidak boleh mencela satu sama lain. Jangan menghujat satu sama lain, apalagi sampai menuduh bid'ah, kasus gitu ya, jangan. Kita harus punya wawasan yang luas gitu. Kecuali memang dia terjadi penyimpangan sendiri, nggak ada satupun ulama yang berpendapat demikian, baru kita nasihati. Itu pun nggak boleh dengan ucapan yang kasar, harus yang lemah lembut. Kebanyakan dari kita kaum muslimin belum sampai kepadanya ilmu, nggak ngerti. Maka lebih baik diajarkan ilmu dulu gitu. Diajarkan ilmu dulu. Meskipun dia bertahap. Menuntut ilmu itu nggak bisa sekaligus saya bahas fikih tata cara sholat dari A sampai Z satu pertemuan, itu nggak nangkap orang. Ini aja masalah subuh aja apa sujud sahwi aja saya belum bahas sujud tilawah tuh, Bang. Udah habis waktunya. Belum bahas sujud tilawah, masih sujud dulu. Ya. Jujur kita saya pribadi bacaan mungkin usul di nanti kita buat kopi. Bacaan apanya sujud sahwi? Nggak ada. Kalau sujud sahwi kan terjadinya karena lupa. Yang mana? Bacaan dalam sujud itu cuma subhana rabbiyal a'la. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, itu termasuk sunnah hayat, nggak mesti. Harus yang wajibnya fil alamina innaka hamidum majid, itu rukun. Ya, baru baca tasyahud akhir. Tapi ketika baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, kalau dilihat dari sisi fikih dia termasuk sunnah hayat. Itu doa yang Nabi ajarkan sebelum salam, setelah tasyahud. Tapi kalau orang nggak baca itu gimana? Sah sholatnya, nggak ada masalah. Tentu kalau dia baca sempurna pahalanya, begitu. Ya. Tapi kalau dia belum hafal nggak apa-apa, dia baca doa yang lain. Nggak mesti baca doa itu Rabbana atina fid dunya, nggak apa-apa. Jadi Nabi itu doanya kalau dalam sholat itu selalu di penghujung sholat sebelum salam. Nabi mengajarkan kepada beberapa sahabatnya, di antaranya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi baca lagi doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Begitu Bu. Nabi bacanya ada beberapa bacaan yang Nabi, tapi ini kalau dilihat dari ilmu fikih sunnah hayat. Ya, sunnah hayat jika nggak dibaca nggak perlu sujud sahwi. Yang kita bahas sunnah ab'ad, gitu. Ya, harus faqih kita kalau bahas fikih itu harus faqih. Mana yang sujud sahwi, mana yang nggak perlu sujud sahwi. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya. Ustaz, ini dalam sujud terakhir. Bacaan hadis subhanallah bihamdihi 3 kali. Doa. Itu dalam hadis yang lagi Allah gitu dalam hadis. Kalau para ulama berselisih kalau dia baca dalam sholat selain bacaan zikir yang disyariatkan, batal sholatnya. Sebagian ulama berpendapat demikian. Ya, maka kalau apalagi dia bacanya dengan bahasa Indonesia, maka ihtiyat itu kehati-hatian, dia bacanya dalam hati nggak apa-apa. Ya, tapi kalau diucapkan saya anjurkan jangan. Meskipun bahasa Arab, misalnya dia baca sujud, setelah baca sujud subhana rabbil a'la dia baca rabbil fili wali itu kan dianjurkan, tapi diucapkan gitu ya. Maka sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Ya, maka kehati-hatian lebih baik kita bacanya dalam hati. Kecuali ada riwayat yang dari Nabi seperti tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, itu diucapkan karena Nabi ajarkan langsung. Hadis itu hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, banyak yang meriwayatkan. Dan itu diajarkan oleh seluruh sahabat, diajarkan lagi generasi berikutnya sampai kalah kepada imam yang 4. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr, dan itu juga diajarkan pada fikih mazhab Syafi'i. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Al-Muhazzab itu diajarkan, diperintah kita untuk menghafalnya.
Minimalnya itu tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minimalnya itu bacaan. Kita dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah kejelekan ad-dajjal, masih ad-dajjal. Ini itu dianjurkan. Ya, kalau gitu nanti saya kirim aja gampang. Nanti saya kirim ke Pak. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tadi ya, kalau setelah penghujung tasyahud akhir selesai, kita baca beberapa doa dalam bahasa Arab nih ya, maka nggak ada masalah. Seperti itu. Tapi nanti ada perinciannya. Kalau dia dalam sujud tadi, kan tadi tanya dalam sujud. Kalau dalam sujud dia ngambil doa itu dari lafaz-lafaz Al-Quran, nggak boleh, karena ada perselisihan para ulama, tidak boleh dalam sujud dan ruku baca ayat Quran. Ada hadis Nabi yang melarang itu. Benar, para ulama berselisih. Kalau dia niatnya bukan baca Quran tapi untuk doa, bagaimana? Para ulama tetap nggak bisa. Kalau dia lafaznya di Quran, tetap nggak boleh dibaca. Sebagian ulama berpendapat begitu. Maka kemudian tadi saya bilang, ambillah pendapat yang hati-hati, bacalah di dalam hati. Itu solusinya, keluar dari perselisihan ulama. Iya. Kalau yang sujudnya lama, ketika salam baru duduk itu gimana? Hah? Sujudnya lama? Berjamaah. Hah? Maksudnya apa? Terus ada makmum sujudnya lama, ketika salam baru duduk itu gimana? Gimana sujudnya lama makmum? Baca doa. Jadi makmum kan, salat imam sudah bangun, tapi yang makmum ini terus masih lama gitu. Langsung salam baru duduk. Doa. Enggak boleh. Ju'ilal innamal imamu ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Idza kabbara fakabbiru fa idza sajada fayasjudu. Dijadikan imam itu untuk diikuti, kata Nabi. Jika dia bertakbir, kita bertakbir. Jika dia ruku, yaitu jika imam ruku kita ruku. Jika imam sujud, kita sujud. Enggak boleh. Dia litartib. Tetap sujud, ketika salam ikut salam. Oh, enggak boleh. Jangan terlalu lama. Karena dia jadi makmum. Nggak boleh, nggak boleh. Saya sendiri sering sujud terakhir itu saya selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna as'aluka husnal khotimah, rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan belum itu masih tapi saya masih ikut. Kalau dia sholat bersama imam, maka dia wajib mengikuti imam. Kalau dia sholat sendiri, terserah dia mau sujud. Kalau sholat sendiri, terserah mau sujud 1 jam, nggak ada yang larang. Nah, ketika sholat sendirilah perbanyak sujud itu, doa, ya kan, bebas kita. Tapi kalau dia sholat bersama imam, hendaklah dia mengikuti imam. Kalau mendahului imam bisa batal, kalau tertinggal dari imam juga bisa batal. Kecuali dia nggak kedengaran suara imam jauh, Allahu Akbar, nggak kedengaran, itu nggak batal. Nah, itu lain lagi. Kalau mufaraqah nanti pembahasannya biasanya dia niatnya berubah niat. Ternyata misalnya dia sholat isya, ternyata sholat maghrib belum. Saya belum sholat maghrib, lagi sholat isya berjamaah. Bagaimana kondisinya? Maka dia boleh 2 kondisi. Dia tetap pada imam tapi niat maghrib. Berarti bagaimana? Nanti dirinci. Jika pada rakaat ketiga, perhatikan, jika pada rakaat ketiga dia tidak perlu bangkit, dia tetap posisi pada tasyahud akhir. Tapi nunggu salamnya imam. Jadi imam berdiri ruku baru sujud tasyahud akhir baru bareng salam bersama imam. Itu cara yang pertama. Kalau dia lupa, ingatnya pas salat isya. Cara yang kedua dia mufaraq ya dia sudah niat beda sendiri. Gitu ya, maka ketika itu dia memisahkan diri, atau tadi mengikuti imam tetapi dia niat sholat sendiri. Ngerti nggak? Ngikuti imam tapi sholat sendiri, ya.
Gitu. Cara yang kedua. Atau yang sederhananya, ya misalnya dia langsung keluar dari barisan, mundur. Dia sholat sendiri di pojok. Itu pun nggak ada masalah. Kalau dia ingatnya ketika sholat maghribnya pada waktu isya dan lagi sholat isya, namanya manusia lupa. Gitu ya. Cukup ya. Ya mungkin terakhir kali. Kalau tadi belum terakhir kali, mungkin saya terakhir. Jadi untuk pelajaran banyak sudah fikih, tauhid, ada apa? Itu yang pertama kita lakukan, kita pelajari dengan awal wajibin al Islam makri kebetulan istiqomah gitu. Jadi kalau orang yang membelakangkan ilmu tauhid itu dicelak, dicerca oleh ulama. Dalam kitab namanya Dalam Muribat mengatakan ayyuhal mustadilatu ilman kullu ilmin abdul ilmi salam tazbul fihi kaitu ya hukman cuma batal munjil akam, yang artinya wahai orang yang baru belajar, sungguh kau menuntut ilmu, bermula ilmu hamba bagi ilmu kalam tauhid. Engkau menuntut ilmu fikih supaya engkau mengesahkan hukum wudu dan lainnya. Kemudian engkau lalaikan yang menurunkan segala hukum, artinya ilmu tauhid. Karena itu hendaklah orang yang enggan dicela bahwa mempelajari ilmu tauhid lebih dahulu, maka baru ilmu fikih, baru ilmu sufiah, maka baru yang lain-lain. Jadi yang utama mungkin ilmu tauhid dulu boleh ya. Iya. Awal wajibin al-insan ma'rifatul istiqomah. Kondisinya pertama kita kan bukan baru masuk Islam. Nah tidak. Nah kita sudah menganggap diri kita sudah belajar rukun iman, rukun Islam. Ya kan? Semua kita sudah belajar kan rukun iman, rukun Islam. Itu kalau bagi orang yang baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam maka diajarkan tauhid. Tapi nanti akan ada pengulangan. Insya Allah nanti kita akan bahas rukun Islam. Itu larinya ke situ nanti. Rukun Islam sama rukun iman itu poin yang penting ada satu. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, rukun Islam syahadat la ilaha, itu dua maknanya, dua rukun ini hakikatnya nanti penjelasannya tauhid. Iya, tapi nanti kita bahas nanti dulu. Ya, bertahap dulu. Ini kalau bahas ilmu nanti jadi panjang mana-mana. Itu benar seperti itu, tapi kita anggap di sini sudah mengerti tentang keislaman karena kita nggak ngajarin orang mualaf, ya kan? Ya, beda kayak saya kemarin tuh share di Pak Derajat tuh ada yang baru masuk mualaf di JGC, saya bimbing, maka saya jelaskan langsung tauhid. Allah ini nggak boleh kita duakan, harus kita menyembah kepada Allah begitu. Tapi kalau yang sudah dewasa, misalnya dari awalnya udah Islam, tidak perlu lagi. Tinggal dia memperkokoh, mempertebal keimanannya kepada Allah. Dengan apa caranya? Dengan banyak ibadah. Kan gitu. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarang. Tentu semuanya dibangun di atas ilmu. Tapi itu tidak menafikan dahulukan tauhid. Begitu. Penting ya. Tapi kita belum bahas masalah fikih saja, masih panjang dan itu luas. Itu aja mungkin. Betul, itu betul. Iya, tapi dirincinya bagi orang yang baru masuk Islam. Maksudnya begitu. Kan kita tidak bisa mengoreksi orang yang sudah masuk Islam. Kamu nggak ngerti tauhid, ini kita suzon sama orang. Kita harus berbaik sangka sama kaum muslimin. Semuanya belajar tauhid awalnya, ya kan? Kecuali dia bertanya, Ustaz tauhid itu apa? Baru mungkin dijelaskan. Bagaimana sih yang dimaksud dengan rukun iman kepada Allah? Mungkin baru dijelaskan. Begitu. Ya, cukup ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah faqihkan dia dalam masalah agama. Itu keseluruhan ilmu agama, bukan tauhid saja. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini ya. Mudah-mudahan bisa diambil, diterapkan lah, terutama kaitan dengan sujud sahwi. Mungkin nanti berikutnya saya belum bahas sujud tilawah sama sujud syukur, jadi saya lupa. Oh iya, PR-nya juga lupa. Berarti nanti kita berdua aja ngobrol itu. Iya, nanti. Ya,
kita tutup kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.